Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya awali kegiatannya di pagi hari ini tuh sekitar jam 7 ya. Anak-anak tadi udah selesai mandi, udah selesai sarapan, dan ini tuh saya memulai pekerjaannya dengan tenang. Dan kebetulan tadi anak-anak itu lumayan cepat gitu ya bangunnya, nggak tahu kenapa. Dan waktu tadi bangun juga nggak pakai drama ya teman-teman. Baik budi gitu, nggak pakai nangis-nangis. Nah, ini tuh tadi saya buka pintu terlebih dahulu, kemudian juga saya mau keluarin motor. Karena rencananya di sini tuh saya mau beberes dulu ya teman-teman, karena tadi ada panggilan gitu untuk beberes di rumah teman. Jadi di sini tuh saya kegiatannya itu agak cepat sedikit gitu ya. Nah, ini tuh pakaian yang sudah dicuci kemarin ya, karena kemarin itu cuacanya mendung dan gerimis gitu ya teman-teman. Gerimisnya sebentar aja, tapi cuacanya dari pagi itu mendung aja. Dan pakaian ini tuh nggak kering dalam satu hari gitu ya. Dan alhamdulillah di hari ini tuh cuacanya panas terik ya. Dan ini tuh juga pakaian atau jemuran di stainless ini banyak banget pakaiannya. Ini mau saya keluarkan dulu, saya tempatkan di teras agar nanti lebih cepat kering karena cuacanya ini begitu terik gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh saya angkat semua ya, sekalian pakaiannya nggak saya turunkan gitu, jadi nggak kerja dua kali gitu. Kalau saya sih lebih bagus seperti itu. Nah, di sini tuh tadi ada pakaian yang berjatuhan karena ini tuh udah setengah kering ya teman-teman, tapi nggak apa-apa saya keluarkan biar nanti keringnya itu wangi matahari gitu ya, jadi nggak lembab gitu karena semalam itu kan nggak kering satu hari gitu ya. Lalu untuk pakaian hanger bulat, ini tuh untuk pakaian anak-anak ya, jadi ini mau saya taruh juga. Semalam itu saya taruh di kamar ya teman-teman karena masih lembab. Lalu untuk pakaian yang di ember ini tuh saya mau jemur di samping aja ya, karena ini juga hanya lembab-lembab sedikit gitu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau kena hembusan angin juga bakalan kering dalam setengah hari ya. Dan ini tuh rata-rata pakaian apa ya teman-teman, ada pakaian celana jeans anak-anak saya gitu ya, itu nggak saya tempatkan di jemuran bulat karena kalau misalnya nanti terlalu berat takutnya patah ya. Karena jemuran bulat itu udah seumuran sama anak saya Zahra ya, udah sekitar 4 tahun setengah. Dan setiap hari kena panas matahari udah lumayan rapuh gitu ya teman-teman. Nah, ini juga untuk celana-celana, biasanya kalau saya menjemur pakaian itu, kalau misalnya kalian sering perhatikan, saya itu kalau jemur pakaian itu khusus celana-celana semua gitu ya. Kalau misalnya nanti khusus baju atau lengan satu potong gitu ya teman-teman, itu baju semua gitu ya. Entah kenapa gitu kalau saya itu lebih senang kalau jemuran itu terlihat rapi gitu ya, sesuai kategorinya. Bukan hanya piring aja yang saya kategorikan ya kan, tapi untuk jemur pakaian juga semuanya itu sesuai kategori. Agak lucu sih sebenarnya teman-teman seperti menambah-nambah pekerjaan gitu ya, tapi mungkin tergantung orangnya masing-masing kali ya. Dan seperti yang kalian lihat di video, itu nampak ya, kelihatan gitu ya dari video ya teman-teman, bahwasanya jemuran yang satu itu khusus untuk celana-celana semua, dan yang sebelahnya lagi itu hanya untuk baju-baju kaos gitu ya. Seperti itulah kebiasaan saya untuk menjemur pakaian ya teman-teman. Sama seperti di jemuran stainless tadi, kalau misalnya dia baju anak-anak khusus baju semua gitu. Kalau misalnya yang barisan satu lagi khusus singlet semua gitu. Tapi memang begitulah saya kalau setiap kali menjemur pakaian ya teman-teman. Nah, tadi jemur pakaiannya udah selesai, di sini tuh kesempatannya nyapu ya karena tadi di sini tuh kan banyak pakaian nggak bisa disapu. Makanya saya keluarkan dulu ya biar enak beberesnya gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh saya sudah menyapu di dapur ya, area dapur, dan seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya menyapu di area dapur ini tuh harus benar-benar teliti gitu ya. Mau di area manapun sebenarnya sih. Jadi ini tuh saya geser-geser dulu untuk dap airnya juga saya geser gitu ya teman-teman, agar nanti debu atau pasir-pasir ini terjangkau gitu ya. Dan kalau misalnya benda yang sudah digeser tadi itu misalnya sudah selesai disapu gitu ya teman-teman, itu biasanya saya geser kembali ya, saya tempatkan lagi di posisi awalnya, agar nanti sekalian rapi dan nggak kerja dua kali gitu teman-teman.
Dan entah kenapa gitu ya, kalau di area dapur ini sih kayak banyak gitu ya pasir-pasir atau seperti debu gitu ya. Mungkin karena belakangan hari ini cuacanya itu panas terik kali ya teman-teman, udah gitu berangin juga. Dan untuk di area ruang tamu ini sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berpasir dan nggak terlalu kotor gitu ya. Yang selalu kotor itu di area dapur, kemudian di area kamar, kamar yang nggak ada karpetnya ini ya teman-teman yang sebelah saya. Itu kamarnya sih isinya itu lemari, tempat tidur, sama sepeda anak-anak dan juga mainan sih saya taruh di kolong tempat tidur itu ya. Dan di area sini ya teman-teman, di area sepeda motor ini juga, saya sapu itu agak lumayan, teliti gitu ya, karena entah kenapa gitu rontok aja pasir-pasir dari ban motornya itu mungkin karena sudah kering gitu ya teman-teman, dan lebih gampang rontok gitu kalau misalnya dipegang atau disentuh sama anak-anak. Nah teman-teman ini tuh udah selesai di area dalam rumah, lanjut saya itu mau nyapu di area teras. Dan untuk keset kakinya ini tuh mau saya kibasin dulu ya agar pasir-pasir yang nempel di situ tuh jatuh dan sekalian ikut disapu gitu ya teman-teman. Nah untuk di area teras ini khususnya di sini juga harus lumayan sering disapu ya, nggak cukup sekali gitu atau 2 kali, bisa sampai berkali-kali gitu ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita dari luar, motornya itu kan sering parkir di area teras rumah ini gitu ya, jadi lumayan banyak gitu pasir-pasir di sini. Dan untuk di bawah jendela itu juga sering saya tempatkan bunga gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bunga itu saya geser lagi untuk disiram, itu pasti ada pasir rontokan dari pot bunganya itu ya. Nah ini tuh saya, sapu lagi ya teman-teman di area bawah jendela karena tadi kan belum disapu ya, baru dari sebelah motornya itu aja. Nah ini tuh saya sapu sekalian agar nanti bisa dipel ya, karena habis ini tuh saya mau ngepel rumah karena udah beberapa hari ini tuh saya nggak ngepel ya. Dan kebetulan anak saya itu juga sudah besar-besar gitu ya teman-teman, kalau misalnya untuk berjekat, yang paling sering dipel itu paling di area dapur ya, karena mereka itu kalau makan jajan itu teraturnya itu makannya di dapur ya teman-teman. Nah ini tuh saya mulainya itu dari kamar, lalu ini tuh dari ruang tamu ya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kamar udah selesai, lanjut aja langsung dari ruang tamu, kemudian nanti berurutan ke dapur dan yang terakhir itu di teras. Tapi seperti biasa ya teman-teman, kalau untuk, ruang pribadi seperti kamar gitu ya, itu jarang banget saya videokan. Tapi kalau untuk dapur itu kadang-kadang juga sih, karena nanti takutnya durasinya terlalu panjang gitu ya. Nah, yang sering saya videokan itu di area ruang tamu sama di teras aja sih sebenarnya. Nah, itu tadi kalian lihat ya teman-teman, saya pengambilan angle-nya itu bukan dari tempat biasa gitu. Biasanya kan saya ngambil angle-nya itu dari depan pintu, jadi luas banget gitu ya kelihatan untuk ruang tamunya. Nah, tadi saya coba ngambil angle-nya itu dari jendela gitu ya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat itu tadi kecil banget ya untuk ruang tamunya, cuma berapa kali berapa gitu. Nah, teman-teman ini tuh saya sudah sampai di teras ya seperti biasa, di bawah jendela ini tuh saya agak tekan-tekan sedikit gitu ya, karena di situ lumayan berjekat, karena di situ kan, posisinya saya nempatkan bunga gitu ya, teman-teman. Dan, ini tuh saya pelnya itu harus berulang kali agar lebih bersih gitu. Dan untuk teras ini menurut saya harus, selalu bersih sih. Karena kalau misalnya tamu itu datang gitu yang pertama kali dituju itu kan area teras ini ya, baru nanti ruang tamu gitu ya teman-teman. Dan ini tuh saya udah selesai di area bawah jendela, lanjut di sini tuh saya mau pel juga di area sini, karena ini tadi belum kesentuh ya teman-teman. Nah ini tuh saya pelnya juga lumayan, apa ya, lumayan ditekan-tekan gitu, entah ada noda gitu ya, beberapa noda di area situ, karena kan bekas-bekas ban motor gitu ya teman-teman. Nah kalau di sini tuh udah selesai, udah kelar, lanjut di sini saya mau cuci piring karena ada sedikit piring kotor gitu ya. Nah, teman-teman sepertinya di video ini tuh ada sedikit kelucuan ya sebenarnya. Ini tuh saya pakai bajunya itu atau mansetnya itu kebalik sebenarnya. Pantasan di video itu nampaknya kilat banget ya rupanya kebalik. Dan ini tuh pas saya lagi gulung lengan baru saya sadar. Sebenarnya sih saya mau ketawa di situ ya. Kok lucu banget gitu ya teman-teman, masa pakai baju pun sampai kebalik. Dan, kalau misalnya mau dibuang gitu untuk videonya sayang banget, ya Allah saya udah nggak ada stok video lagi dan, videonya ini juga lumayan bagus gitu ya. Banyak kegiatan yang bisa saya apa, yang saya share gitu ya teman-teman. Aduh ya Allah malu aku jadinya. Kalian yang nonton ada yang ngeh nggak sih teman-teman kalau tadi itu waktu saya ngepel kelihatan banget kalau misalnya baju saya ini kebalik? Atau pas lagi jemur kain tadi juga nampak bener?
Kalian nggak ngeh ya? Ya ampun, ini tuh saya gimana ya, pelin-pelan sih sebenarnya mau dihapus sayang gitu, tapi nggak dihapus malunya minta ampun gitu ya. Tapi semoga aja sih ada berkah tersendiri ya teman-teman dengan kebaliknya baju ini, mana tahu FYP ya kan, mana tahu viral. Kita balik lagi ke video ya, nggak usah bahas-bahas itu, malu, iya Allah, nggak tahu kurang apa ya, kurang teliti atau kurang apa ya, kurang hati-hati atau kayak mana sih, ganti bajunya juga di kamar yang nggak ada lampunya. Bukan nggak ada lampunya sih, kemarin itu saya matikan aja lampunya karena memang panas banget cuacanya gitu kan. Nah teman-teman, ini tuh udah selesai ya piringnya saya cuci gara-gara membahas baju yang kebalik tadi. Nah ini tuh udah selesai, lanjut aja saya apa ya, saya tempatkan di wadah, di ember seperti ini. Dan seperti biasa ya teman-teman, kalau udah selesai cuci piring itu biasanya saya tempatkan di pojokan, nanti baru disusun kembali gitu ya. Lanjut di sini tuh saya cuci juga untuk bagian pelan, karena ini tuh kain pelnya itu setiap kali selesai ngepel itu wajib banget dicuci ya, apalagi kayak kita ini yang punya anak bocil. Karena kan tadi ngepelnya itu pasti ada bekas-bekas es krim atau bekas teh manis tumpah dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti dibiarkan, kalau kita ngepel di hari berikutnya itu bakalan nggak bersih gitu ya, untuk lantainya bakalan berjekat gitu. Jadi seperti biasa di sini tuh udah selesai ngepel, lanjut aja saya sabuni dengan sabun batang ya tentunya agar lebih bersih gitu ya teman-teman, dan lebih gampang gitu ya untuk noda-noda bandelnya itu luntur. Dan udah selesai disabuni dengan sabun batang, lanjut aja di sini tuh saya berus-berus. Seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya kain pel ini nggak diberus bakalan apa ya, berminyak, berjekat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, kalau untuk kain pel ini nggak terlalu berjekat gitu, nggak terlalu berminyak gitu ya teman-teman. Karena anak-anak saya itu alhamdulillah itu kalau makan nggak terlalu tumpah-tumpah, dan untuk minuman-minuman gitu jarang banget ya untuk tumpah. Karena mereka itu dari umur berapa bulan gitu udah saya ajarkan untuk makan sendiri gitu ya teman-teman. Dan untuk sekarang ini mereka itu lebih sering disuapin ya, karena itu tadi udah sibuk sendiri dengan mainannya, udah sibuk sendiri dengan handphonenya, dengan TV gitu dan sebagainya. Jadi sekarang-sekarang ini tuh mereka agak manja gitu ya teman-teman, maunya setiap kali makan itu harus selalu disuapin. Nah, itu tadi kain pelnya biasanya saya gantung di situ ya teman-teman, agar lebih gampang gitu terjangkau. Kadang biasanya saya selesai masak, pelnya itu saya gunakan untuk ngepel di dapur ya. Lalu di sini tuh untuk sapu juga mau saya cuci, karena udah 3 hari ini nggak saya cuci ya, karena seperti yang saya bilang tadi 3 hari ini tuh cuacanya mendung banget ya teman-teman. Jadi takutnya nanti kalau misalnya saya cuci nggak kering gitu ya, jadi bingung mau nyapunya nanti gimana. Dan untuk sapu yang orange ini sebenarnya saya baru beli ya teman-teman, baru 6 bulan, tapi ini entah kenapa gitu keriting, mungkin karena harganya murah ya. Udah gitu selain keriting juga banyak gitu rambut-rambut nyantol di sini, dan kurang enak gitu disapukan ya teman-teman, makanya saya kurang suka pakai. Beda gitu sama yang warna coklat, ini tuh udah berapa tahun ya saya beli gitu ya teman-teman. Sekitar 3 tahunan, iya sekitar 3 tahunan, tapi ini tuh masih bagus banget ya, dan nggak keriting juga ya teman-teman. Nah, seperti ini cara saya untuk mencuci sapu ya teman-teman, cukup disabuni dengan sabun batang lalu digosok-gosok. Lalu di sini tuh sapunya mau saya jemur, ini tuh saya jemur di bangku panjang ini aja karena nanti juga di sini tuh bakalan panas dari terik matahari ya. Nah, teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.